Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Madrasah Ruhaniyah, Berguru pada Ilahi di Bulan Suci. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian dari buku ini yang diberi subjudul Puasa Bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa dengan puasa kita belajar mengendalikan hawa nafsu serta mengendalikan setan yang menipu dan menjebak kita. Pada waktu kita puasa, kita membelenggu setan, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Kita belajar menahan setan supaya tak masuk ke dalam tubuh kita. Salah satu pintu masuk setan ke dalam tubuh kita adalah melalui makan dan minum. Kita tutup pintu-pintu itu pada waktu siang hari. Kita melemahkan setan, membuatnya tak berdaya. Puasa adalah latihan mengendalikan hawa nafsu. Di dalam tarekat, puasa adalah upaya mengendalikan diri kita secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, kita mengendalikan diri dengan mempuasakan seluruh panca indera kita. Dalam ilmu kebatinan, ketika kita melakukan semedi, kita harus menutup 7 pintu masuk setan. 7 pintu itu adalah 7 lubang dalam tubuh kita, di antaranya mata, telinga, mulut, dan hidung. Dengan cara itu, kita dapat masuk ke dalam alam kesucian. Secara lahiriah, puasa yang pertama di dalam tarekat adalah puasa menutup mulut kita, atau puasa bicara. Puasa bicara bukan saja berarti meninggalkan pembicaraan yang kotor atau mengguncingkan orang lain. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihitung mukmin orang yang suka melaknat orang lain, suka menyakiti hati orang lain, atau berkata kotor. Ketika kita tak berpuasa pun, hal itu tidak boleh dilakukan, apalagi ketika kita sedang berpuasa. Yang dimaksud dengan puasa bicara adalah setelah meninggalkan pembicaraan tersebut di atas, kita memperluas puasa bicara kita dengan tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Kita tidak berbicara yang tidak berguna. Ciri mukmin yang sejati adalah menghindari pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Yang dimaksud dengan manfaat di dalam hal ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan yang tidak membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkataan yang tidak bermanfaat. Hentikanlah perkataan seperti itu dalam bulan puasa. Sebaiknya kita gantikan obrolan kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Mengobrol tanpa menggunjingkan atau menyakiti orang lain memang diperbolehkan dalam agama. Tidak ada salahnya di dalam hal itu. Tapi alangkah lebih baiknya bila waktu mengobrol itu kita ganti dengan berzikir kepada Allah. Kita mengurangi suara mulut kita. Jika mulut kita terlalu banyak bicara, kita tak akan sanggup lagi mendengarkan suara hati nurani kita. Siti Maryam alaihissalam dalam Al-Quran dikisahkan pernah berpuasa bicara. Ketika Maryam hilang dari kampung halamannya dan kembali setelah sekian lama dengan seorang bayi, orang-orang bertanya, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya,
Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Quran Surat Maryam ayat 28-29. Siti Maryam diperintahkan Allah untuk puasa bicara. Ia disuruh untuk tidak menanggapi tuduhan yang macam-macam itu. Maryam hanya menjawab, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam berjanji kepada Allah untuk berpuasa bicara. Karena Maryam puasa bicara, ia mampu mendengar suara bayi dalam kandungannya. Waktu itu juga, ketika Maryam membawa anak kecil, bayi itulah yang menjawab hujatan orang-orang. Bayi itu menjawab, demi kesejahteraan, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 33. Menurut Sayyid Haidar Amuli, bila kita terlalu banyak bicara, kita takkan mampu mendengarkan isyarat gaib yang datang kepada kita. Kita juga menjadi tak sanggup mendengar kata-kata hati nurani kita. Suara mulut kita terlalu riuh, sehingga isyarat-isyarat dari alam malakut tak terdengar oleh batin kita. Kita terlalu banyak mendengarkan suara kita sendiri. Puasa bicara diajarkan di dalam Al-Quran khusus kepada orang-orang saleh yang tidak hanya menjalankan syariat saja, tetapi juga ingin memperindah syariatnya dengan usaha lebih lanjut. Puasa tarekat tidak berarti meninggalkan puasa syariat. Puasa tarekat adalah memperindah puasa syariat agar lebih bagus. Ketika kita berpuasa, setelah kita meninggalkan kata-kata kotor dan menyinggung perasaan orang, kita juga meninggalkan kata-kata yang biasa-biasa, supaya pembicaraan kita tak mengambil alih zikir yang seharusnya kita lakukan di bulan puasa. Nabi Zakaria alaihissalam ketika diberitahu bahwa ia akan mempunyai anak yang bernama Yahya, merasa amat bahagia karena dalam usianya yang amat tua, ia belum juga dikaruniai seorang putra. Zakaria alaihissalam sering berdoa. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 4. Satu saat Tuhan menjawab, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Surat Maryam ayat 7. Zakaria alaihissalam hampir tidak percaya. Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Quran Surat Maryam ayat 8. Lalu Tuhan menjawab, demikianlah, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Quran Surat Maryam ayat 9. Zakaria masih penasaran, dan ia minta kepada Allah, apa tandanya ya Allah? Tuhan menjawab, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Quran Surat Maryam ayat 10. Zakaria alaihissalam diperintahkan Tuhan untuk mensyukuri nikmat yang diterimanya dengan berpuasa bicara. Itulah juga nasihat kepada seorang suami yang istrinya sedang mengandung. Belajarlah puasa bicara.
usahakan sedikit mungkin berbicara. Insya Allah, jika selama istri kita mengandung, kita berpuasa bicara, maka Allah akan memberikan kepada kita seorang anak seperti Yahya yang cerdas, arif, berhati lembut dan suci, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat berkhidmat kepada orang tuanya, tak pernah memaksakan kehendaknya. Itulah ganjaran kepada orang yang puasa bicara. Puasa bicara adalah puasa tarekat. Hanya dengan puasa bicara, batin kita menjadi lebih tajam untuk mendengarkan isyarat gaib, mendengarkan hati nurani. Ketika kita terlalu banyak bicara, kita menjadi tuli. Dalam peristiwa Mi'raj diceritakan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau melihat di pertengahan jalan ada seorang yang mengguntingi lidahnya berulang-ulang. Malaikat Jibril menjelaskan, itulah tukang-tukang ceramah yang suka memberikan nasihat kepada orang banyak, tapi ia tidak mempraktikkan apa yang ia khutbahkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.